nukisa fil hisab udziba. Siapa yang diteliti nanti hisabnya pasti akan diazab Allah. Nah, orang yang melakukan perzinahan di akhirat dia akan mengalami su'ul hisab. Yang ketiga, wal azab binnar, azab di dalam neraka. Zakarahu fil kabair. Ini hadis dimuat dalam kitab Al-Kabair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-marjuwi lutfuhu wa thawabuh, al-makhufi makruhu wa ikabuh, alladhi ammara quluba awliyaihi birawhi rajaihi hatta saqahum bilataifi alaihi ilan nuzuli bifinaih wal'uduli an dari balaihi allati hiya mustaqarru a'daih, wa daraba bisiyati takhwif wa zajrihil anif wujuhal mu'ridin an hadratih ila dari thawabihi wa karamatih, wa saddahum anit ta'arrudi li'amatihi wa tahaddubi li sakhatihi wa niqmatih, qawadan li asnabil khalqi bisalasil qahri wal unfi wa azmatir rifqi wal lutfi ila jannatih. Wassalatu wassalam ala Muhammadin sayyidi anbiyaihi wa khairi khaliqatihi wa ala alihi wa ashabihi wa itratih, amma ba'd. Maka sesungguhnya ar-raja, arti pada lugatnya adalah mengharap, dan al-khawf, takut kepada Allah, itu adalah dua sayap. Artinya mengharapkan rahmat Allah, takut dengan ancaman azab Allah, itu laksana dua sayap burung. Laksana dua sayap yang dengan dua sayap itu orang-orang yang mendekat kepada Allah terbang ke setiap makam yang terpuji. Dan dengan dua sayap itu mereka mengendarai dan menempuh jalan menuju akhirat. Mereka menempuh setiap tebing yang sukar didaki, maka tidak ada yang menuntun untuk mendekat kepada Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah, dan kepada angin surga, serta keadaannya jauh tepi-tepinya, berat beban tanggungannya, yang dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disenangi hati, dan perkara-perkara yang menyusahkan anggota-anggota badan, melainkan kekang-kekang atau kendali harapan kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huffat bil makarih. Surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang tidak disenangi. Jadi kalau orang hendak masuk surga pasti melewati hal-hal yang menyusahkan badan, menyakitkan hati,
dan segala macam bentuk yang tidak disenangi, hanyar bisa masuk ke dalam surga. Nah, bagaimana caranya supaya kita itu bersemangat, berkeinginan untuk masuk ke dalam surga, untuk mendekat kepada Allah, sedangkan jalan menuju itu penuh dengan yang tidak nyaman, sedangkan jalan menuju itu penuh dengan hal-hal yang menyusahkan. Nah, diperlukan ar-raja, diperlukan ar-raja. Apa artinya ar-raja? Mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kayak apa kita bisa mengharapkan itu? Dengan berdasarkan ilmu-ilmu, keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan, sehingga jalan yang susah, jalan yang sulit, yang menyusahkan tadi bisa kita lalui dengan mudah dan nyaman. Kita ambil contoh umpamanya puasa. Nah, puasa ini adalah sesuatu hal yang dibenci oleh nafsu. Puasa karena menahan diri dari segala macam perkara. Tentu nafsu kita kada ketuju. Tetapi karena kita berharap dengan puasa itu bisa mendapat rahmat Allah, dengan puasa itu kita berharap bisa mendapatkan surganya Allah, dengan puasa itu kita bisa berharap dekat dengan Allah. Nah, maka puasa yang asalnya itu sulit, susah, menjadi nyaman dan ringan. Nah, itu makanya perlu setiap orang yang ingin menuju akhirat itu berbekal dengan raja. Ini salah satunya, mengharapkan. Bangun tengah malam itu perkara yang sangat dibenci oleh nafsu. Tapi karena kita mengingat, karena kita mengetahui bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang senantiasa beribadah salat qiyamul lail itu dia akan bisa langsung masuk ke surga tanpa melalui hitung-hitungan, tanpa melalui hisab. Ainal ladzina tatata junubuhum 'anil madaji atajafa junubuhum 'anil madaji. Di akhirat diseru mana orang-orang yang renggang belakangnya daripada hamparan di malam hari, maka mereka dipersilahkan masuk surga tanpa melalui perhitungan. Nah, dengan itu kita bisa berharap, kita mengharapkan dengan ini qiyamul lail kita bisa melewati kesulitan-kesulitan padang mahsyar. Karena berharap itu sehingga qiyamul lail menjadi mudah, qiyamul lail menjadi nyaman. Nah, jadi jalan-jalan yang sulit, jalan-jalan yang penuh dengan kada nyaman tadi itu bisa mudah bila mana kita menggunakan raja ini, mengharap ini. Dan tidak ada yang mencegah dari neraka jahim dan azab yang pedih, serta keadaannya itu dikelilingi dengan keinginan-keinginan lemah lembutnya nafsu syahwat dan kesenangan-kesenangan yang menakjubkan, melainkan cambuk-cambuk rasa takut dan serbuan kekerasan atau ancaman-ancaman. Neraka itu merupakan puncaknya azab, puncaknya siksa itu berada di neraka. Seapapun penderitaan yang kita derita di dalam dunia ini, kada apa-apanya dibandingkan dengan neraka. Sepersen pun kada ada. Jadi neraka itu adalah puncaknya siksa, puncaknya kesusahan, puncaknya kesakitan dan macam-macam.
Tetapi si neraka ini dikelilingi dengan hal-hal yang nyaman. Neraka ini dikelilingi dengan hal-hal yang mudah. Ditambah lagi banyak sekali neraka ini mempunyai orang-orang yang mengajak manusia masuk ke dalam neraka. Jadi mana dikelilingi dengan hal yang nyaman-nyaman, dikelilingi dengan hal yang sesuai dengan selera kita, ditambah lagi banyak yang membawai ke sana. Nah, untuk menghindari itu agar jangan sampai kita masuk ke dalam neraka, maka diperlukan adalah khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan takut ini kayak apa aja nyamannya, sesuatu yang mengajak ke neraka itu akan bisa dengan mudah ditinggalkan. Kita ambil beberapa contoh, umpamanya perzinahan. Nah, perzinahan ini termasuk yang mengelilingi neraka. Perzinahan itu dilakukan sangat mudah dan sangat nyaman. Kenapa? Karena banyak hal-hal yang membawa, yang mengajak kepada perzinahan itu. Nah, untuk menghindari jangan sampai terjadi perzinahan itu diperlukan takut kepada Allah. Nah, kayak apa supaya kita bisa takut kepada Allah dengan perzinahan tadi? Diperlukan ilmu pengetahuan yang menjelaskan tentang bagaimana akibat-akibat orang yang melakukan perzinahan itu. Kita ambil misal sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaral muslimin, sabda Nabi kita, ittaquz zina fa inna bihi sitta khisal, salasun fid dunya wa salasun fil akhirah. Wahai kaum muslimin, kata Rasulullah, jauhi, hindari, takutlah kalian akan perzinahan itu. Karena pada perzinahan itu ada mengandung 6 perkara. 3 perkara diberikan dalam dunia, 3 perkara diberikan di akhirat kepada mereka yang melakukan tadi. Fa ammal lati fid dunya fa dhahabu baha'il wajhi wa qisaru umur wadawamul faqar. Orang yang melakukan perzinahan itu diberi Allah di dalam dunia, pertama hilangnya cahaya muka, hilangnya air muka. Orang-orang yang arif dengan Allah sangat tahu wajah orang-orang yang berzina itu, karena di wajahnya tidak ada air, tidak ada cahaya. Yang kedua, kisarul umur, pindik umur. Ini bisa diartikan pindik umur ini lakas mati, bisa diartikan hilangnya berkah umur. Umur panjang tapi kada ada manfaatnya. Yang ketiga, dawamul faqar, terus menerus berada dalam kefakiran. Artinya bisa orang ini fakir harta, bisa orang ini fakir hatinya, selalu merasa fakir, hatinya selalu merasa kurang dengan apa yang diberikan Allah. Nah, ini azab yang diberikan Allah di dalam dunia kepada orang yang melakukan perzinahan itu. Wa ammal lati fil akhirah, di akhirat 3 diberikan Allah. Pertama, pasuhtullah tabarak wa ta'ala, murka Allah. Yang kedua, wasu'ul hisab, dia akan menemui hisab yang jahat, akan diteliti detik per detik umurnya, akan diteliti kalimat per kalimat apa yang dikatanya, akan diteliti satu persatu apa yang dilihatnya. Nah, bila kita di akhirat itu dihisap dengan sangat teliti, pasti kita akan binasa. Bagaimanapun manusia itu ahli ibadatnya,
kalau dia diteliti dengan teliti oleh Allah yang menghisap manusia, maka dia pasti akan gugur. Manukisa fil hisab udziba, siapa yang diteliti nanti hisapnya pasti akan diazab Allah. Nah, orang yang melakukan perzinahan di akhirat dia akan mengalami su'ul hisab. Yang ketiga, wal azab binnar, azab di dalam neraka. Zakarahu fil kabair, ini hadis dimuat dalam kitab Al-Kabair. Nah, jadi kita mengetahui itu membuat takut. Dengan takut kalau kita mudah nyaman meninggalkan ajakan-ajakan yang mengarah kepada perzinahan tadi. Nah, jadi makanya tadi antara raja mengharapkan rahmat Allah, takut dengan Allah itu laksana dua sayap. Dengan raja kita rajin beribadah, dengan khauf kita jauh dari maksiat. Bila mana kita rajin beribadah, jauh dari maksiat, itu alamat kita sudah terbang, kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Riba umpamanya, riba sesuatu yang sangat mudah. Riba pada awalnya berada di kota-kota besar, dan di akhir zaman riba ini akan masuk ke pelosok-pelosok desa. Menguntungkan, mudah, aman, tapi dalamnya ada neraka. Dalam riba itu ada neraka. Nah, kayak apa caranya supaya kita bisa menghindar bujukan-bujukan riba ini? Jalannya adalah takut kepada Allah. Kayak apa supaya takut kepada Allah? Kita ingat, kita ketahui apa-apa yang diancam oleh Allah tentang orang yang melakukan riba. Rasulullah SAW bersabda, wa ra'aitu rijalan butunuhum baina aydihim kal buyut biha hayatun wa aqarib tura min zahiri butunihim faqultu man haula ya Jibril qala haula akalatur riba, rawahu Ahmad. Pada waktu Isra Mi'raj, Rasulullah melihat manusia-manusia yang perut mereka seperti rumah, saling genalan parutnya aja kayak rumah, kayak apa manusianya genalannya. Di dalam perut itu ada ular, ada kala, kelihatan. Nabi kita lah Bang Jibril, siapa nih tuh? Parutnya gana, dalam perut itu kelihatan ada ular menggigit, ada kala. Jibril menjawab, haula akalatur riba, itulah orang-orang yang melakukan riba. Maka ada takutan juga itu, bilang kada ada iman artinya. Jadi bagaimanapun bujukan riba, kalau kita takut kepada Allah, maka dengan mudah menghindarinya. Nah, maka dengan demikian tidak boleh tidak, daripada menerangkan tentang hakikat harap dan takut dan tentang keutamaan keduanya dan jalan perantara menuju penghimpunan keduanya, mesti seimbang, mesti bersatu dalam diri kita antara khauf dan raja itu, serta adanya permulaan, perlawanan dan pertentangan di antara keduanya. Maka kami menghimpunkan keterangan keduanya dalam satu kitab yang mencakup atas dua bagian. Bagian pertama tentang harap dan bagian yang kedua tentang takut. Nah, jadi kita kadakawa istiqamah, kita kadakawa mulus melaksanakan apa-apa yang disuruh Allah. Kadakawa kita ini mulus, kadakawa istiqamah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, kalau kita kada paham tentang khauf dan raja atau raja dan khauf ini.
Jadi gunanya kita mempelajari, mengetahui apa yang dimaksud dengan raja, dimaksud dengan khauf, tujuannya adalah agar kita bisa terus menerus bisa istiqamah dalam hal menjunjung perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mesti ada pendukungnya, yaitu raja dan khauf ini. Bagian pertama, hakikat harap, keutamaannya, obat harap dan jalan yang dapat menarik harap. Satu penjelasan hakikat raja mengharap. Ketahuilah bahwasanya mengharapkan rahmat Allah maksudnya itu termasuk dari jumlah tingkatan-tingkatan maqam orang yang menuju kepada jalan Allah, orang yang menuju akhirat, orang yang ingin dekat dengan Allah. Itu mesti dia menduduki makam yang namanya raja dan khauf ini. Makam itu kalau arti bahasa tempat kita berdiam, itu makam. Sehingga kadang-kadang kuburan bisa disebut makam. Tempat kita berpijak bisa disebut makam, kayak makam Nabi Ibrahim, ya, bukan kuburan sidin di situ, tapi itu tempat sidin berpijak. Kita diam di rumah kita bisa disebut makam kita. Nah, makam itu pada arti menurut bahasa artinya adalah tempat kita berdiam. Nah, dimaksud dalam ilmu tasawuf, makam itu artinya ma yatahaqqaqul abdu bimunazalatihi minal adab. Itu arti makam. Sesuatu yang memastikan seorang hamba dengan menempatinya daripada adab-adab. Nah, apa arti adab? Adab itu artinya ma yuhmadu min qaulin wa fi'lin wa amal. Adab itu yang terpuji daripada perkataan, perbuatan. Artinya adab. Kada beadab ya, iya itu orangnya kada terpuji baik perkataannya atau tingkah lakunya. Nah, kalau kita sudah bisa menempatkan diri kita di sesuatu bagian dari adab, nah itu disebut adalah makam kita. Nah, jadi raja dan khauf ini adalah merupakan satu makam. Satu makam artinya satu yang harus kita tempatkan, yang harus kita tempati, dan kita kada boleh berpindah bergeser daripadanya kalau kita ingin menuju jalan Allah. Dan termasuk ahwal orang yang mencari jalan Allah. Kalau orang yang hanya mencari-cari jalan Allah belum menemukan, itu takut harap ini masih berupa ahwal, hal. Hal itu kalau menurut arti bahasa keadaan. Kaifa haluk, bagaimana keadaan engkau, itu arti bahasa. Kalau dalam tasawuf, hal itu artinya adalah maknan yaridu alal qalbi, sesuatu makna yang datang di dalam hati kita. Kadang-kadang di hati kita ada nyaman, kadang-kadang dalam hati kita ada perasaan senang, dalam hati kita ada perasaan takut, dalam hati kita ada perasaan mengharap. Kadang-kadang hilang, kadang-kadang datang. Nah, itu ngarannya adalah hal. Dan hanya saja sifat itu dinamakan makam. Raja, khauf, itu sifat. Dinamakan makam apabila ia tetap dan berketetapan di situ. Dalam diri kita ini kada pernah hilang raja dan khauf itu.
selalu ada. Nah, ngarannya itu makam. Berarti kita berada di makam raja dan khauf. Bila ba'amal raja menjauhi maksiat, melihat maksiat, khauf selalu ada timbul. Nah, itu sudah jadi makam ngarannya bagi kita. Dan hanya saja dinamakan hal apabila ia mendatang dan cepat hilang. Kadang-kadang ada raja, kadang-kadang hilang. Melihat maksiat kadang-kadang takut, kadang-kadang kada. Nah, itu ngarannya masih berupa hal. Datang hilang, datang hilang, itu masih berupa hal. Sebagaimana warna kuning itu terbagi kepada warna kuning yang tetap seperti warna kuningnya emas, dan kepada warna kuning yang cepat hilang seperti warna kuningnya pucat karena ketakutan, dan warna kuning yang diantara keduanya seperti warna kuningnya orang sakit. Nah, maka demikian juga halnya sifat-sifat hati itu terbagi menjadi bahagian-bahagian ini. Maka yang tidak tetap dinamakan hal karena ia bisa berubah pada waktu yang cepat, dan ini berlaku pada setiap sifat dari sifat-sifat hati. Mahabbah contohnya antara lain. Mahabbah artinya apa? Cinta. Nah, kita mencintai Allah dengan kadar yang berbeda-beda, mencintai Rasulullah dengan kadar yang berbeda-beda, kita mencintai manusia makhluk Allah dengan kadar yang berbeda-beda. Nah, apakah cinta ini merupakan satu makam dalam diri kita atau hal? Ada orang itu cinta kepada Allah di waktu dia susah, waktu dia sakit. Dia cinta kepada Allah, sering menyebut Allah, sering mengingat Allah, sering berdoa kepada Allah. Begitu dia nyaman, begitu dia lapang, dia lupa kepada Allah. Nah, ini artinya cinta kepada Allah masih berupa hal. Datang hilang, datang hilang. Nah, kalau itu cinta kepada Allah sudah merupakan satu makam dalam diri kita, apapun keadaan kita, kita selalu ingat kepada Allah, selalu cinta kepada Allah. Baik kita susah, baik kita sakit, baik kita diberinya bala, baik diberinya musibah, baik diberinya kekayaan, baik diberinya kenikmatan, cinta kita kepada Allah selalu ada. Zikir kita selalu ada. Itu ngarannya cinta kepada Allah tadi sudah jadi makam. Dan maksud kami sekarang adalah hakikat mengharap. Maka mengharap itu bisa sempurna dari adanya hal. Nah, hal sebenarnya keadaan, ilmu dan amal. Maka ilmu itu yang bisa membuahkan hal. Ilmu bisa membuahkan keadaan, dan hal keadaan menuntut kepada amal. Dan mengharap, dan adalah mengharap itu termasuk dari jumlah yang tiga. Kayak apa kita bisa mengharapkan rahmat Allah? Tiga: ilmu, keadaan, perbuatan. Contohnya, kita sakit, ujar dokter, penyakit ikam ini kalau kada diobati, ikam paling lawas berumur 2-3 bulan. Itu sudah rata-rata kayak itu. Orang penyakit macam ikam ini, nah, bila kada ditanggulangi, diobati, paling lawas berumur 3 bulan habis. Tahu kita, tahu apa yang dikatakan dokter tadi, tahu penyakitku ini bila kada diobati 3 bulan biasanya mati. Tahu kita. Nah, dengan tahu itu timbul keadaan. Keadaan apa di hati kita? Mbak tahu tuh apa keadaan hati kita? Sukakah kada sukakah?
Sedih atau gembira? Sedih. Sedih kita. Kenapa sedih? Karena ada ilmu tadi jadi dokter. Nah, bila kata ditanggulangi, begitu hati kita ini sedih, hati kita gelisah, nah itu hanya hal keadaan. Nah, arti keadaan yang pada logatnya. Lain hal di atas tadi itu arti pada tasawuf. Timbul keadaan sedih. Nah, timbul keadaan sedih, lalu timbul yang ketiga apa? Perbuatan. Perbuatan apa? Berusaha mengobati. Nah, jadi raja ini pun bisa wujud, sifat raja ini bisa ada melalui tiga dahulu. Ada punya ilmu kita, hanya ada keadaan, hanya ada perbuatan. Ilmu contohnya, orang kayak tadi kita contohkan, orang yang sembahyang di tengah malam, qiyamul lail, dia akan masuk surga bighairi hisab. Tahu kita, tahu wa ilmu. Kalau keadaan hati kita apa? Bertahun itu senang, hati kita ada keinginan satu keadaan, lalu melaksanakan yang qiyamul lail. Nah, ini ngarannya adalah mengharap. Jadi mengharap itu terdiri dari tiga perkara. Berilmu dahulu, hanya timbul keadaannya, hanya timbul perbuatannya. Itu ngarannya adalah mengharap. Kalau kita tahu aja bahwa ini, tapi kita hati kita kada timbul apa-apa, kada timbul usaha, itu kada mengharap ngarannya. Dan penjelasannya adalah setiap apa yang menimpamu dari kebencian dan kesenangan, maka ia terbagi kepada yang maujud pada sekarang dan kepada yang maujud pada waktu yang telah berlalu dan kepada yang ditunggu daripada waktu yang akan datang. Kesenangan contohnya apa? Kaya. Kaya ini terbagi tiga. Ada orang kaya di masa lalu, kaya masa lalu, dulu sugih, sekarang bangkrut. Ada kaya masa sekarang, ada kaya masa sekarang, ada kaya masa akan datang. Wah, ininya miskin, cumanya tahu masa akan datang bakal sugih karena ada berisi ini umpamanya. Nah, susah terbagi tiga. Ada susah masa lalu, dahulu sakit, susah hidup. Sekarang yang masa sekarang susah yang dihadapinya masa sekarang. Ada orang nang susahnya di masa akan datang. Contohnya lagi 3 bulan aku semua hartaku disita orang, umpamanya hutang sini situ banyak, jaminannya rumah, jaminannya perumahan, kebun, sepeda habis dijaminakan, maka kau bayar lagi 3 bulan habis disitai orang semuaan. Itu susah masa akan datang. Nah, maka apabila terbayang kejadian yang ada pada waktu lalu, maka ia dinamakan ingatan dan kenangan. Terjadi telah lalu ngarannya kenangan. Dan apabila kejadian itu terbayang di hatimu wujud pada masa sekarang, maka ia dinamakan perasaan. Sekarang ini sugih, desa bujur-bujur, perasaan ngarannya. Karena sesungguhnya ia adalah sesuatu keadaan yang kamu dapatkan pada diri kamu. Dan jikalau terlintas di hatimu akan adanya sesuatu pada masa mendatang, dan yang demikian itu menguasai pada hatimu, maka yang demikian itu dinamakan intizar dan tawakku, sesuatu yang mungkin terjadi. Ngarannya penantian. Nah, akan datang disebut intizar, penantian. Telah lalu kenangan, masa sekarang perasaan, masa yang akan datang penantian. Maka jikalau sesuatu yang ditunggu itu tidak disukai, yang ditunggu itu kata disukai, lagi 3 hari datang orang lagi hutang, nah maka ada pajang dibayari,
janji bang tanggal 30, maka tanggal 27 sudah kada dapat yang membayari duitnya. Maka jikalau sesuatu yang ditunggu itu tidak disukai, niscaya hasillah daripadanya rasa sakit di dalam hati. Sakit hati itu yang dinamakan takut dan rasa iba. Dan jikalau sesuatu yang ditunggu itu dicintai, yang bisa diperoleh dari menunggu dan keterkaitan hati dengannya, dan menetap adanya di dalam hati, adanya lezat dan kesenangan hati, maka dinamakan kesenangan hati itu raja mengharap. Kita membayangkan, kita menunggu, andai kita mati, kita masuk ke dalam surga karena kita mengamalkan ini, menjunjung perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Allah menjanjikan kalau kita mati kita di surga bersama dengan kenikmatan surga. Nah, di hati kita ada timbul rasa senang. Itu ngarannya adalah raja mengharap. Karena raja adalah kesenangan hati karena menunggu sesuatu yang dicintai di sisinya. Akan tetapi yang dicintai dan yang diharapkannya itu haruslah baginya ada sebab. Ada sebab. Maka jika tungguannya itu karena hasil kebanyakan sebab-sebabnya, niscaya dinamakan raja, harap padanya adalah benar. Aku ini berharap masuk neraka, berharap masuk surga, membayangkan kenikmatan surga, dan sebab-sebab ini dilaksanakan, perintah-perintah Allah, larangannya dijauhi, berharap masuk surga. Nah, ini ngarannya raja yang benar. Dan jikalau yang demikian itu tungguan serta adanya rusak dan kacau sebab-sebabnya, maka nama tipuan dan kebodohan itu lebih tepat padanya daripada nama raja. Mengharapkan dapat ampunan Allah, tapi gawian maksiat, tobat kada, minta ampun kada, berharap dapat rahmat Allah, itu ngarannya adalah kebodohan dan tipuan. Dan jikalau sebab-sebab itu tidak diketahui adanya dan tidak diketahui tiadanya, maka namanya tamanni, angan-angan, itu lebih tepat atas tungguannya, karena menunggu-nunggu dengan tanpa ada sebab. Jadi akan datang tadi hal-hal yang nyaman, hal-hal seperti rahmat Allah, kita menunggu, kita menanti dapat rahmat Allah, dapat surga. Itu ada 3 perkara. Pertama, raja. Kayak apa raja ini? Kita menunggu surga serta berusaha jalan ke surga. Menunggu surga tapi berjalan-jalan ke neraka, itu ketipuan ngarannya, kebodohan. Menunggu surga tapi kada beramal, itu ngarannya adalah tamanni, angan-angan. Dan atas setiap keadaan maka tidaklah dipakaikan nama raja dan khauf kecuali atas apa yang diragukan padanya. Raja mengharap itu digunakan kepada hal-hal yang belum pasti. Adapun yang dipastikan maka ia tidak dipakai. Kepada hal yang pasti itu kada raja ngarannya, kada khauf ngarannya. Karena tidaklah akan dikatakan saya mengharap terbitnya matahari, kada mau. Kenapa? Karena matahari pasti terbit esok pada waktu terbit, dan saya takut terbenamnya matahari pada waktu terbenamnya, kada mau nih tuh, karena terbenam matahari pasti terjadi. Karena yang demikian itu sudah dipastikan dengannya. Namun dikatakan orang saya mengharap turunnya hujan, nah itu bisa, karena hujan kada pasti. Dan saya takut akan berhentinya hujan, itu kada pasti. Kita berharap masuk surga, kenapa? Karena kita kada pasti. Walaupun kita sudah beramal, sudah beribadah, sudah menjauhi yang haram, pastilah kita ke surga, kada pasti. Lalu ngarannya kita berharap.
Sesungguhnya telah diketahui oleh orang-orang yang mempunyai hati nurani bahwasanya dunia adalah kebun akhirat, tempat bercucuk tanam. Hati itu laksana bumi dan iman itu laksana bibit yang ditanam padanya. Maka taat itu berlaku laksana berlakunya membulak-balik bumi, membersihkannya, dan laksana penggalian sungai dan mengalirkan air sungai itu kepadanya. Iman itu laksana bumi, hati laksana bumi, iman laksana bibit yang ditanam. Bibit ditanam. Taat, sembahyang, baca salawat, baca zikir, itu laksana kita menyiram, merumput, macam-macam, memupuki. Dan hati yang menuruti hawa nafsunya dengan dunia dan tenggelam di dalamnya, ia seperti tanah yang bergaram yang tidak tumbuh bibit padanya. Maka hari kiamat itu adalah hari panen, dan seseorang pun tidak ada yang bisa memaninnya kecuali bagi orang yang telah menanamnya. Maka tidak ada tanaman yang bisa berlipat ganda kecuali dari bibit iman, dan sedikit sekali manfaatnya iman beserta jahatnya hati dan jeleknya akhlak. Seperti halnya tidak bisa tumbuh meningkat bibit yang ditanam di bumi yang bergaram. Maka semestinya lah bahwa dikiaskan harapannya hamba akan ampunan dengan harapannya orang yang menanam tanaman. Yang menjauhi sudah perbuatan dosa, sudah menjauhi perbuatan maksiat, ditambah selalu minta ampun kepada Allah, tobat kepada Allah, berharap dapat ampunan Allah. Nah, itu bujur berharap karanya. Itu bujur berharap. Laksana orang yang menanam bibit di bumi yang baik, disiraminya pulang, dirawatnya. Nah, itu berharap dia akan panen. Maka setiap orang yang mencari tanah yang baik dan ia menaburkan bibit yang baik, di mana bibit itu tidak busuk dan tidak terkena bubuk, kemudian bibit itu dirawat dengan sesuatu yang dibutuhkannya, yaitu dengan mengalirkan air pada waktu-waktunya, kemudian dibersihkannya dari duri dan rumput dari tanah dan dari setiap apa yang bisa mencegah tumbuhnya bibit itu atau bisa merusaknya. Kemudian dia duduk menunggu karunia Allah Ta'ala untuk menolak segala yang membinasakan dan bahaya-bahaya yang merusakkannya, sehingga sempurnalah tanaman itu dan sampai kepada apa yang diharapkan. Maka menunggunya itu dinamakan raja mengharap. Tanah nang subur sudah dicarinya dapat, bibit nang baik dapat, dirawatnya, disiramnya, dibersihinya, hanyarnya duduk menunggu mengatam. Nah, itu ngarannya adalah mengharap bujur. Dan jikalau bibit itu ditaburkan pada tanah yang keras, bergaram lagi tinggi, tidak disirami dengan air, dan sama sekali tidak pernah dirawatnya bibit itu, kemudian ia menunggu-nunggu panennya, maka menunggunya itu dinamakan kebodohan dan tertipu, bukan dinamakan raja mengharap. Orang ini lahir dalam keadaan Islam, iman, karena orang tuanya berislam dan iman. Cuma kada dipeliharanya, imannya ada, bibitnya ada, cuma kada pernah disiram dengan taat, kada pernah dirawat, kada pernah bertabas, kada pernah merumput, sambil menunggu panen, menunggu mengatam. Itu ngarannya kebodohan dan tertipu, bukan dinamakan raja mengharap. Orangnya sembahyang kada karuan, akhlaknya kada baik, modal cuma iman sebuting, berharap bisa masuk surga langsung. Nah, itu kebodohan. Dan jikalau bibit itu ditaburkannya pada tanah yang baik, akan tetapi tidak ada air yang mengalir kepadanya, dan ia menunggu adanya air hujan, di mana air hujan itu tidak bisa turun dan sukar juga adanya, niscaya tungguannya itu dinamakan tamanni, angan-angan,
bukan raja ngarannya. Nah, jadi kita berharap kepada Allah masuk surga, berharap kepada Allah dapat rahmatnya. Bila mana kita melaksanakan sebab-sebabnya itu, maka itulah ngarannya disebut raja yang sebenarnya. Jadi nama raja mengharap hanya saja dibenarkan pada sesuatu yang dicintai, yang telah dipersiapkan akan sebab-sebabnya, yang masuk di bawah ikhtiarnya hamba, dan tidak tertinggal kecuali pada apa yang tidak masuk dalam ikhtiarnya hamba. Dan itu adalah karunia Allah Ta'ala dengan memalingkan segala sesuatu yang menghalangi dan merusakkannya. Nah, di situ maka sesungguhnya hamba